Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal darsi في درس فقه النساء وما يتعلق بفتاوى وأحكام المرأة في الإسلام. والحمد لله سنتعلم أما يتعلق بباب الصلاة نستمر مما تعلمنا بالأمس بما يتعلق بباب الصلاة من فقه النساء. Semoga apa yang dipelajari kemarin masih diingat dan masih selalu difahami dan bisa diamalkan untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitar untuk manfaat orang lain. Kemarin kita sudah membahas beberapa permasalahan wanita yang berkaitan dengan sholatnya seorang wanita, yang berkaitan dengan seperti sholat Jumat, kemudian bagaimana shaf perempuan yang berdampingan dengan laki-laki, yang mana harus ada penghalang di antara keduanya, kemudian bagaimana hukum syar'inya seorang wanita menutup kedua telapak kakinya, kemudian sebelumnya juga ada yang menjelaskan mana yang lebih afdol, sholatnya wanita di masjid atau sholatnya wanita di rumah, dan bolehkah seorang suami meminta kepada istrinya untuk sholat di rumah dan tidak sholat di masjid. Maka pada hari ini kita akan meneruskan tentang pembelajaran fikih wanita yang masih berkaitan tentang sholat untuk wanita itu sendiri. Waqabla darsana hayya naqra jami'an qira'atal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari beberapa permasalahan khususnya yang berkaitan dengan sholatnya seorang perempuan. Sekarang permasalahan pertama atau ada kasus permasalahan pertama yaitu as-sholatu khalfal zauj adalah sholatnya seorang wanita di belakang suaminya atau menjadi makmum bagi suaminya. Ayyuhuma afdal an usolli wahdi am usolli khalfa zauji. Ada pertanyaan dari seorang wanita, mana yang lebih baik, sholatnya saya sendiri atau saya sholat di belakang suami saya Al-jawab as-sholatu ma'az zauj afdal min an yusalli kullu wahidin minkuma bi mufradih. Sholat dengan suami jadi seorang istri sholat dengan suaminya itu lebih baik daripada seorang istri sholat sendirian. Lianna sholatal jamaah tafawwiqu wa ta'lu sholatal fardi bi 25 darajah atau bi 27 darajah. Karena sholat jamaah itu pahalanya lebih tinggi dan lebih besar daripada sholat sendirian dengan 25 atau 27 derajat seperti yang ada di sunnah nabawiyah atau di hadis Nabi Muhammad SAW. Sholatul jamaah afdal min sholatul fardi bi 25 darajah. Wallahu a'lam bissawab. Sudah bisa dimengerti. Jadi sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri berbanding jauh 27 derajat. Bismillah. Kemudian setelahnya pembahasan kedua adalah maskul mushaf asna as-shalah. Bagaimana hukumnya memegang mushaf jadi memegang mushaf atau membaca mushaf ketika di dalam sholat. Jadi di sebagian orang atau di sebagian negara khususnya di Timur Tengah seperti ada di Madinah atau di Mesir sendiri biasanya dan banyak orang-orang itu ketika sholat dia memegang mushaf Al-Quran dan membacanya jadi dia berdiri, kemudian dia memegang mushafnya dan membaca Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran dari mushaf tersebut ketika sholat. Bagaimana hukumnya secara syariat ketika seseorang itu membaca mushaf atau memegang mushaf ketika sedang sholat
Contohnya ini sangat banyak sekali terjadi ketika sholat tarawih, yang mana kalau misalkan khususnya di Mesir yang saya ketahui itu ketika sholat tarawih biasanya imam itu membaca satu halaman setiap rokaatnya ya. Jadi itu terus menerus sampai 30 hari. Jadi 30 hari itu selama sholat tarawih bisa hatam satu kali Al-Quran. Makanya banyak dari seorang bapak-bapak atau ibu-ibu itu ya yang misalkan membawa mushaf Al-Quran ya, dan dia belum hafal Al-Quran misalkan, kemudian dia ingin mengikuti bacaan imam, maka dia membawa mushaf Al-Quran dan membaca ayat yang sedang dibaca oleh imam tersebut di dalam sholatnya ketika sholat tarawih misalnya. Bagaimana hukumnya? Yadhabu katsir minal fuqaha ila jawazil qiraah minal mushaf fi sholatin nafli wal farido. Jadi fuqaha atau ulama sebagian besar ulama berpendapat bahwa boleh membaca Al-Quran dari mushaf ketika sedang sholat, entah itu sholat sunnah ataupun sholat fardu ya. Kemudian wastadalu dengan dalil dan diriwayatkan Imam Malik itu bahwa Sayyidah Aisyah juga ketika Ramadan itu memegang mushaf, wa annahu laisa hunaka dalil al-mani, dan tidak ada dalil juga yang melarang pembawaan mushaf ketika sedang dalam sholat. Wa binisbah li taqlibi awraqil mushaf. Nah, bagaimana ketika misalkan kita bawa mushaf ya pas sholat kemudian dibaca. Kalau misalkan imamnya pindah halaman, berarti kan kita membolak-balikan kertas tersebut ya kan. Nah, sedangkan membolak-balikan kertas tersebut membutuhkan beberapa gerakan. Sedangkan kita ketahui kalau banyak gerak di sholat itu bisa membatalkan dan membuat tidak khusyuknya sholat ya. Nah, wa binisbah li taqlibi awraqil mushaf, bagaimana kalau dengan membolak-balikan kertas mushaf tersebut, fala ba'sa fihi, maka tidak apa-apa. Ma'amura'ah, tapi dengan catatan yakunu dzalika fi adyaqinu taq hatta la yakhruj musalli an khusyu'ihil matlubi syar'an fi shalah. Dengan catatan pembolak-balikan kertasnya itu dengan dengan sangat singkat gitu. Jangan kemana ini, halaman berapa ya, seperti itu tidak. Jadi sekali saja dan mempersingkat supaya tidak banyak gerakan. Dengan catatan juga jangan sampai orang yang sholat tersebut kehilangan kehusyuannya ketika sholat karena dia membolak-balikan kertas di dalam mushaf Al-Quran tersebut ya. Wa in kana ula wal afdal. Nah, tetapi lebih utamanya lagi, yang lebih dahulukan itu adalah lebih baik membaca Al-Quran yang sudah dia hafalkan, atau misalkan dia menjadi makmum dari orang yang sudah hafid Al-Quran supaya tidak ada keraguan ketika makmum mengikuti imamnya tersebut. Atau lebih baiknya lagi ketika kita menjadi makmum itu untuk mendengarkan imam membaca Al-Quran ya, dibandingkan dengan kita membuka bolak-balikan mushaf Al-Quran gitu ya, supaya kita tidak sibuk sendiri dengan halaman berapa tadi ya, sampai ayat yang mana. Nah, seperti itu ya. Dan misalkan membolak-balikan kertasnya kan kadang susah tuh dibalik set gitu kan. Nah, nanti kita malah sibuk dengan itu, bukan sibuk atau menyibukkan diri dan khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Dan banyaknya gerakan-gerakan yang keluar dari pada gerakan sholat. Wa binaan ala masabaq, dilandasi dengan ini, maka seseorang yang ketika sholat kemudian memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran di dalam sholatnya itu dibolehkan, tapi dengan catatan-catatan tersebut dan tidak menghilangkan kehusyuan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada permasalahan selanjutnya, sholatu bimalabis biha ajin. Nah, bagaimana sholat dengan pakaian yang misalkan ibu-ibu ya atau ada seseorang itu setelah masak gitu, misalkan bikin bakwan atau apa, terkena adonannya atau ada tepung yang menempel di pakaiannya, boleh tidak
sholat dengan pakaian yang terkena tepung atau adonan tersebut ya, atau misalkan noda sedikit itu, maka yumkinu an tusolli bil ajin, maka mungkin boleh saja sholat dengan pakaian tersebut karena al-ajin atau adonan yang menempel tersebut adalah suci. Walakin yastahib, tapi dalam sholat itu dianjurkan an tatajammala lillahi ta'ala, untuk kita bersih, berhias diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid ya. Jadi lebih baik dibersihkan dan lebih baik mengganti pakaian dengan yang lebih layak dan lebih indah ketika akan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah qat'us shalah lid-darurah. Bagaimana hukumnya kita memotong sholat kita ya, tapi karena keadaan mendesak. Misalkan ketika kita sholat Allahu Akbar, ketika mau ruku atau segala macam kita berhenti dan kita tidak melanjutkan sholat kita. Bolehkah kita melakukan hal tersebut? Jadi berhenti di tengah-tengah sholat gitu ya ibaratnya. Wahal yajuzu qat'u shalah fil halatid darurah ya. Bolehkah kita memotong sholat kita karena ada keadaan darurat atau keadaan yang mendesak? Al-jawab kullu ya, jawabannya adalah kullu amal al-aslu fihi adamul qat'i al-wudu was-shalah was-siyam wal-hajj. Jadi sebenarnya setiap sesuatu pada dasarnya itu tidak boleh dipotong atau tidak boleh diberhentikan di tengah-tengahnya. Contohnya wudu, sholat, puasa, haji. Seperti wudu itu kan jadi harus tertib dan harus berurutan satu dengan yang lainnya, harus terus menerus gitu, mutawali bainahum ya, baina wahidin ma'aba'at. Jadi tidak boleh misalkan aku mau wudu sekarang kumur-kumur dan cuci muka aja, nanti cuci membasuh membasuh tangan dan kakinya 2 jam kemudian. Nah itu tidak boleh karena tidak berkesinambungan ya. Qala ta'ala wala tubtilu a'malakum. Nah di sini janganlah kalian membatalkan perbuatan-perbuatan atau merusak perbuatan-perbuatan kalian. Maka ulama di sini mengambil pendapat bahwa ada mujawaz ibtalil a'mal, tidak boleh membatalkan sesuatu yang sedang dikerjakan. Amma idza kana hunaka darurah. Nah beda ceritanya lagi dengan kalau misalkan di tengah pekerjaan tersebut atau di tengah-tengah sholat tersebut ada keadaan darurat atau keadaan mendesak yang mana kita mengharuskan kita untuk menghentikan pekerjaan atau menghentikan sholat tersebut, boleh atau tidak. Fayumkinunal qat'u istidlalan. Nah maka boleh bagi kita untuk berhenti di tengah-tengah sholat dengan kaidah, ada kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Misalkan tadi dilarang untuk berhenti di tengah-tengah pekerjaan, tetapi karena ada keadaan darurat maka dibolehkan. Contohnya seperti apa? Misalkan saya ketika sholat ke musola membawa anak saya ikut ke musola. Nah kemudian di tengah-tengah sholat anak saya ini berbuat sesuatu yang kira-kira akan membahayakan dirinya atau akan membahayakan orang lain, maka saya boleh berhenti di situ karena bagi saya akan adanya sesuatu yang membahayakan bagi dirinya, orang lain atau harta orang lain dan sebagainya, maka saya bisa berhenti dan saya menolong anak saya terlebih dahulu, kemudian baru saya melanjutkan sholat saya, seperti itu ya. Nah, jadi atau misalkan di tengah-tengah sholat, musolanya dekat hutan atau dekat apa, kemudian di tengah-tengah sholat ada kalian melihat misalkan ada kalajengking atau ular. Nah, kira-kira ular tersebut kalau tidak ditangkap atau didiamkan saja dia membahayakan diri kita atau diri orang lain, maka boleh bagi kita berhenti dari sholat, buang dulu hewan tersebut atau jauhkan dulu supaya aman, baru melanjutkan sholat ya. Nah, jadi selama keadaan daruratnya itu menurut kita itu membahayakan untuk diri kita
linafsi awil mali awil alad, ya, menyebabkan kehilangan nyawa, kehilangan harta, atau menyebabkan bahaya bagi diri sendiri dan bagi harga diri, ya, maka boleh untuk berhenti dalam mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi ad-darurat tuqaddar biqadriha. Jadi keadaan terdesak itu berbeda-beda setiap orangnya. Jadi setiap orang itu harus menjadikan keadaan darurat itu emang benar, jangan sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat. Itu bukan namanya darurat, tapi itu main-main dengan keadaan darurat, ya, seperti itu, ya. Jadi seperti contohnya lain juga, kalau misalkan lagi sholat terus anak kecil itu misalkan mainan dekat lemari atau dekat cermin, yang mana cermin itu kalau misalkan anak itu terus di situ malah akan menjatuhi dia. Nah, jadi kita boleh berhenti dan memindahkan anak dari hal-hal yang berbahaya tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Semoga tadi bisa dimengerti dan bisa ada manfaatnya, ya. Dan semoga apa yang dipelajari ini jadi sebelumnya kita bertanya-tanya, apa sih hukumnya ini, apa sih hukumnya itu, ada kaidah-kaidah yang bisa kita pelajari dari sini. Semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Jangan lupa videonya dikumpulkan nanti malam, ya. Saya tunggu. Terima kasih atas partisipasinya dan semangat selalu belajarnya, istiqomah. Semoga semuanya Allah mudahkan, Allah limpahkan kefahaman dan keberkahan di dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.